Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat guys. Yuk kita lanjut ke kasusnya Vina lagi. Seperti apa? Ini ada sebuah video ya. Ini postingan dari orang ya. Aku disclaimer dulu, postingan dari orang. Ini dari Goy Razor nih, akun TikToknya. Rumah mewah Peggy Setiawan yang hilang. Rumah mewah Peggy Setiawan 7 tahun kosong dan menjadi angker. Full video YouTube di Goy Razor TV ini guys, kita lihat ya. Rumah Peggy Setiawan yang Peggy Setiawan yang mana dulu? Rumah ini tuh sudah kosong dari tahun 2017 guys. Jadi mendengar ada suara. Ih, serem. Suara yang sedang memanggil teman-teman. Yang tahu dari arah sebelah sini nih. Di kamar adiknya Peggy Setiawan. Adiknya? Kok tahu dari adiknya? Iya. Astagfirullahaladzim. Kok masih bagus banget ya? Di luarnya kayak akar, di dalamnya masih bagus loh guys. Memang gelap. Agak merinding nih gua nih di rumah Peggy Setiawan. Ayolah, apakah dia terlibat atau tidak guys? Oh, tadi pakai anting ya, tuh lihat udah pakai anting lagi guys, dipasang lagi tuh antingnya. Apakah ini video lama? Apakah baru guys? Ini aku dari Peggy 97 ya, dari akun TikToknya dia. Sudah tenang ya Pak, sekarang ya sudah nggak dituduh lagi sebagai ini guys. Kita lihat video selanjutnya. Hotman Paris konversi pers bersama Ladusing Rudiana. Posisi semakin diperjelas bahwasannya sekarang posisi menjadi dua bagian. Satu, netizen Indonesia versus Ladusing featuring Hotman Paris. Kalau netizen Indonesia meyakini ini adalah kasus laka lantas yang menyebabkan tindakan kezaliman menangkap orang-orang kecil yaitu kuli bangunan salah tangkap, sedangkan Ladusing featuring Hotman Paris tetap kekeh yakin bahwasanya ini adalah kasus pembunuh dan pemerkosa dan ingin mempertahankan 7 terpidana itu tetap ada di dalam penjara. Dan untuk Anda netizen Indonesia yang masih meyakini ini kasus pembunuh dan pemerkosa, silakan ambil sikap, jangan munafik, jangan abu-abu. Kamu ingin bersama Ladusing featuring Hotman Paris atau bersama kami netizen Indonesia yang mengawal keadilan rakyat kecil? Dipilih. Dede itu tidak benar ya, karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi kaitan ada perbuatan dari Dede juga. Itu silakan saja, namun apa yang dituduhkan itu tidak benar. Saya kenal sama si Akbar karena dia teman baik almarhum, malah sering main ke rumah pada saat almarhum masih hidup. Tidak ada. Saya pure sebagai pelapor dan tidak upaya lain. Jadi pada waktu itu Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu, betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu Pak. Saya mau bilang sama siapa? Karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana Pak. Pak Rudiana. Pada waktu kejadian Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja Pak. Minta tolong nggak, bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Kan Liga bilang, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput Pak di rumah. Nah terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih bahwa ntar kamu ngaku kalau kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilempari batu dan seterusnya, begitu? Diajarin data-data itu? Bukan diajarin, dirakai Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga. Dibantu. Mau diminta oleh AF jadi saksi. Udah nyampe di Polres,
diminta jadi saksi. Aep yang ngomong ke kamu. Ya Aep sama Pak Rudiana juga ngomong. Aep dan Pak Rudiana. Artinya bahwa ketika kamu ke situ Aep dan Pak Rudiana sudah diskusi dong. Kemungkinan Pak. Oke, kamu diminta sama jadi saksi. Ya kan, diminta oleh jadi saksi. Kelihatan banget kalau si Dede ini jujur banget ya guys ya. Dua orang ini menyatakan bahwa ini adalah dari Rudiana. Masa kalau dua orang, kalau satu orang masih mending ya. Kalau dua orang kan berarti nggak mungkin dong mereka nggak saling kenal. Tiba-tiba kong kali kong gitu ya guys Oleh ya. Pak Rudiana dan Aep. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan Pak. Setelah masuk ke ruangan, Di BAP Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu Pak, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak melempar batu, bawa bambu. Nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu Pak. siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aib masih tahu Pak. Oh, yang Aib. ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang Intinya adalah Nah, Rudiana. Anda bisa tahu kalau itu ya. nggak pakai pembalut. Ada dan tidaknya saya tidak melihat ya. Nah, tadi kan katakan Anda yakin bahwa nggak pakai pembalut. Tapi kan? aku nggak lihat pembalut pas betulin celananya. Maksudnya pas sebentar, betulin celana kan Betulin celana, jangan-jangan yang memperkaos. Iya lagi ya. Maaf ya. Kok bisa ada pembalut atau enggak sih? nggak kelihatan. Kalau cuma diangkat aja begitu kan? Ya cuma aku betulin gitu aja. Ya pembalut kan di dalam pakaian dalam. Tapi nggak ada. Maksudnya Anda sempat membuka atau gimana? Tahu dari mana nggak ada? Kayak di celana atau apa yang jelas pakai Pembalut itu kan Kelihatan banget tuh dari ketawain di pembalut itu kan malu-maluin. nempel di celana. Udahlah Pak, kalau berdusta jangan dilanjuti, malu, kasihan keluarga, kasihan anak gitu ya, cucu apa kayak udah tua, pasti udah punya cucu kayaknya, malu Pak. Dalam, pakaian dalam. Nah, dari mana Anda tahu kalau itu tidak ada pembalutnya? Pertanyaan saya sederhana. Ya itu Om, kita nggak lihat itu ada pembalut di situ. Aduh, Mas Aiman kayaknya perlu detail banget ya kalau nanya-nanya soal pembalut. Malu. Jadi Mas Aiman ini kelihatan banget arah-arahnya itu pengennya si bapak ini ngejawabnya itu, iya saya ngeraba soalnya, Nah, atau iya bener. saya membuka celana dalamnya soalnya. Bener. Mungkin itu yang dipengen kali ya Mas Aiman ya. Tapi kelihatan banget ya bapak ini bingung sekali ya antara kalau saya menjawab ya saya meraba, nanti takutnya dibilang pelecehan. Bener. Kalau dibilang saya membuka, terus kapasitasnya sebagai apa gitu ya. Memang agak-agak membingungkan kalau ditanya soal pembalut ini ya. Kalau nggak berdusta aja lah. Kalau kayak gini kan, aduh kasihan. Bantahan tim Hotman 911 kuasa hukum Pina. Kuasa hukum Pina tidak pernah bekerja sama dengan Rudiana. Bahkan Hotman juga dari awal menanyakan ada apa dengan Rudiana. Pertama kali Hotman Masa kemarin menyudutkan Deddy Mulyadi, sekarang ketemu dengan Rudiana. Pada saat Hotman melakukan konferensi pers di Cirebon, tiba-tiba Rudiana melalui Putri minta ikut datang ke tempat konferensi pers tersebut, disaksikan oleh seluruh wartawan. Dan pada saat itu malah saya hajar, saya tanya banyak pertanyaan kepada Rudiana. masa Kepada pihak yang merasa tersakiti, kalau benar ada bukti, sesuai dengan sidang pra peradilan, segera bikin laporan polisi, laporkan Rudiana kepada kepolisian ya. Kalau anda bikin dia berhasil bikin tersangka, maka itu akan memperkuat permohonan PK. Oh iya. Menurut kalian gimana nih ya setelah melihat video ini guys tentang Pak Hotman ini? Kalian percaya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.